Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para asatid dan ustadzat yang sungguh sangat saya muliakan, para santriwan, santriwati, peserta upacara Hari Santri yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan anugerah yang besar kepada kita, bisa menyelenggarakan peringatan Hari Santri. Kita berharap keberkahan dari peringatan Hari Santri ini Allah berikan kepada kita, sehingga santri pada saat ini dapat berprestasi, menuliskan riwayat hidupnya dengan tinta emas dalam sejarah seperti santri-santri di masa lalu. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Peserta upacara yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan 1-2 kalimat yang berkait dengan acara yang sangat penting ini, mari kita menundukkan wajah sejenak, membaca suratul Fatihah. Tadi malam ada kabar duka, panjenenganipun Ki Haji Abdullah Syukri Zarkasi wafat. Ulama itu berbeda dengan orang biasa. Meninggalnya ulama sebuah musibah yang sangat besar, karena satu ulama itu bisa berpengaruh kepada 10, 20, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan melewati masa hidupnya. Oleh karena itu kita membaca suratul Fatihah, moga-moga segala yang pernah diberikan beliau untuk para santrinya dan untuk kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangannya disempurnakan dan ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah segera menggantikan dengan kiai yang lain, ulama yang lain, yang minimal sama kualitasnya dengan beliau,
Kita bersyukur kalau Allah gantikan dengan ulama dan kiai yang lebih tinggi martabat lahir dan batinnya dibanding beliau. Al-Fatihah. Ya kan Allah. Terima kasih. Yang kedua, Fatihah satu kali lagi. Ini dalam suasana pandemi COVID-19 belum berkurang. Vaksinnya juga belum ditemukan. Kalaupun sudah ditemukan, hasilnya belum sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Pandemi bisa diangkat oleh Allah hari ini, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau entah berapa waktu lagi. Oleh karena itu kita membaca suratul Fatihah. Semoga barokah keutamaan rahasia Fatihah Allah limpahkan kepada siapapun orang yang bekerja sangat sungguh-sungguh, mengerahkan seluruh pengetahuannya, seluruh tenaganya, seluruh yang dimilikinya untuk mencoba menghadapi COVID-19, termasuk para santri yang setiap hari menggunakan masker, mengambil jarak dengan teman-temannya, mencuci tangan setiap saat. Moga-moga Allah berikan kekuatan, kesabaran, sehingga hikmah di balik musibah segera Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Para santri peserta upacara rahimakumullah, Hari Santri harus kita jadikan momentum. Seperti sering saya sampaikan, Allah menghendaki kita semua hidup di dunia ini sekali ini harus berprestasi. Allah menjadikan kita satu dengan yang lain berbeda dan diberikan bekal yang cukup, diberikan panca indera, diberikan akal pikiran, diberikan hati, diutus orang yang terbaik, dan diberikan Al-Quran. Di balik pemberian semua, sebenarnya Allah berharap kepada kalian, kepada kita semua, untuk berprestasi di dalam kehidupan ini. Prestasi tidak selalu keunggulan dalam hal kecerdasan. Prestasi bisa kalian tulis dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah keunggulan, yang kedua adalah nilai lebih. Kalian bisa menjadi seorang guru besar, kalian bisa menjadi seorang prajurit, kalian bisa menjadi seorang pebisnis, dan diharapkan kalian juga menjadi seorang ulama. Maka Hari Santri ini harus bisa kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan perubahan besar-besaran di dalam diri kita, agar hari-hari yang akan kita jalani ke depan bisa lebih baik ketimbang hari-hari yang kemarin sudah kita lakukan.
Bukankah Rasulullah sudah memberikan isyarat kepada kita? Orang yang beruntung adalah orang yang bisa memastikan hari ini lebih baik ketimbang kemarin. Para santri dan peserta upacara rahimakumullah, Hari Santri menandai besarnya prestasi santri di masa lampau, sehingga santri yang hari ini harus mengingat, harus mencatat, harus membaca. Waktu itu kemerdekaan sudah diproklamirkan, tapi gemanya belum cukup mewarnai bangsa-bangsa di dunia. Bahkan sebagian skeptis, ragu apakah Indonesia sudah benar-benar menjadi negeri yang merdeka, apakah Indonesia sudah benar-benar memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam hal ini kaum kolonial yang mereka sebenarnya tidak pernah ikhlas untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Jihad ada pada setiap kaum muslimin, tapi karena kekalahan yang sering terjadi, maka semangat jihad hanya seperti lentera kecil di dalam sanubari setiap kaum muslimin. Resolusi jihad mengobarkan lentera jihad yang ada pada setiap kaum muslimin. Teriakan Allahu Akbar betul-betul membuat setiap kaum muslimin, tua, muda, bahkan juga anak-anak, berkobar semangat jihadnya dan masuk di medan pertempuran dengan semangat lebih baik mati. Semangat ini yang sebenarnya menyertai perkembangan umat Islam di masa lalu. Kalian tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pertama kali, memang disertai para malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, tapi Allah memerintahkan agar Rasulullah berjuang melalui proses sunatullah. 13 tahun Rasulullah di Mekah, tantangan yang dihadapi sangat luar biasa. Beliau Rasulullah kekasih Allah, segala hidupnya dikawal oleh malaikat, tapi penderitaan yang beliau hadapi di luar batas kemanusiaan. Bayangkan seorang Nabi, seorang Rasulullah sholat di sekitar Ka'bah, kemudian ada seorang mengambil kotoran unta, meletakkannya di punggung beliau pada saat sujud. Bukan hanya sekedar meletakkannya, mereka tertawa-tawa, berbangga, berbahagia, sudah melecehkan, menghina utusan Allah. Kalian bisa bayangkan penderitaan itu. Tapi semangat jihad ada di dalam jiwa beliau, termasuk jihad untuk tidak melawan pada saat itu. Bukan hanya beliau yang pada saat itu menderita penganiayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa harus menyaksikan banyak orang-orang yang mengikuti beliau, kemudian
siksa di tengah padang Sahara, di tengah teriknya matahari, batu besar diletakkan di punggungnya, kemudian ditusuk dengan pedang, ditusuk dengan tombak. Bahkan seorang perempuan, istrinya Ammar bin Yasir, istrinya Yasir, disiksa demikian. Nabi harus menyaksikannya. Dan pada saat itu Allah belum mengizinkannya untuk melawan. Sebuah komando jihad yang sangat sempurna di dalam beliau. Jihad bukan harus melawan. Kadang jihad harus melawan dirinya karena belum waktunya. Beliau melakukan jihad setelah ada perintah dari Allah. Dan semangat ini pula yang membuka segala ketidakmungkinan. Para santri, suatu ketika barangkali kalian menghadapi ketidakmungkinan, jangan lihat masalahnya, jangan lihat besarnya tantangan, jangan melihat segala kekurangan yang kalian lihat, tapi lihatlah seberapa besar semangat jihad di dalam diri kalian. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga jumlah kecil kaum muslimin selalu bisa mengalahkan jumlah yang berpuluh kali lipat. Dalam perang Badar kalian bisa membaca sejarah. Dalam perang Uhud memang Nabi kalah. Dalam perang Khandaq, subhanallah, kaum Yahudi Madinah memprovokasi kaum kafir Quraisy sehingga terbentuk kekuatan yang demikian besar. Dari luar orang Mekah datang ke Madinah, dari dalam kaum Yahudi akan menyerang dari dalam. Betapa bingungnya pada saat itu, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya menggali parit siang dan malam. Tidak cukup ada di pojok zawiyah kemudian berdoa, tapi beliau bekerja keras siang dan malam Rasulullah, sehingga memastikan parit yang mengelilingi kota Madinah tidak bisa dilewati oleh kuda paling baik sekalipun. Dan ujungnya adalah perang itu dimenangkan umat Islam. Rasulullah pernah menyampaikan kepada kaum muslim, kita akan hadapi pertempuran besar. Coba semua berkumpul. Terkumpul 3.000 orang. Jumlah yang sangat besar pada saat itu. Belum pernah kaum muslimin berkumpul dengan jumlah segitu. Nabi kemudian bertausiah, Nabi berpesan, pemimpin akan diambil, akan dipegang oleh Zaid bin Haritsah. Kalau Zaid bin Haritsah meninggal akan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib akan diganti Abdullah bin Rawahah. Pasukan apa yang dihadapi di perang Mu'tah itu? Musuhnya 66 kali lipat jumlahnya. 66 kali lipat. Sebagian kaum muslimin berdetak hatinya, menimbulkan keraguan, tapi sang pemimpin berhasil memotivasi dan meyakinkan, bukankah kita di sini mencari syahid? Bukankah kita di sini mencari mati yang mulia? Hidup bagi kita tidak ada artinya, mati adalah kebanggaan bagi kita. Pertempuran terjadi, Zaid bin Haritsah meninggal. Ja'far bin Abi Thalib wafat dengan 70 luka, dan semuanya lukanya ada di depan, tidak ada luka yang dari belakang. Ini menandakan beliau ada terus berjalan ke depan. Abdullah bin Rawahah meninggal. Kemudian panji-panji dipegang oleh Khalid bin Walid yang kemudian melahirkan kemenangan. Zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga demikian, zaman Abu Bakar juga demikian. Pernah 100 pasukan khusus waktu itu Khalid bin Walid membagi kelompok-kelompok pasukan.
Satu kelompok hanya 100 pasukan. Itu bisa mengalahkan 40.000 pasukan. Mengapa? Karena di dalam dirinya berkobar semangat jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Lanahdiyannahum subulana, akan aku bukakan pintu-pintu yang memungkinkan orang yang berhadapan dengan ketidakmungkinan itu bisa mungkin. Kemungkinan pertama dibuka oleh Allah, kemudian kemungkinan kedua, kemungkinan tiga, sehingga seluruhnya terbuka. Karena apa? Konsep jihad itu yang dilakukan para ulama di masa lalu. Resolusi jihad melahirkan kobaran semangat jihad, sehingga pertempuran Surabaya meyakinkan dunia bangsa Indonesia memang pantas merdeka. Karena itu pemerintah harus menghargai prestasi itu dan kemudian menjadikan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Sekarang kita rayakan peringatan itu dan kita jadikan momentum. Tantangan santri di masa sekarang tidak jauh lebih ringan ketimbang tantangan santri di masa lampau. Santri di masa lalu melakukan sesuatu yang tepat sesuai keadaan pada saat itu. Santri sekarang jauh lebih besar. Yang pertama, tantangan moralitas, tantangan nilai. Karena dunia sekarang sudah benar-benar sebesar daun kelor, sangat kecil, sehingga nilai setiap hari bersatu, sehingga kita kebingungan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kalian melihat YouTube, bisa kalian lihat mana sebenarnya nilai yang baik itu. Karena nilai-nilai yang dianut bangsa yang lain dengan nilai yang lain dengan mudah kita lihat, kita baca. Maka para santri sekarang harus bisa memastikan nilai apa. Apalagi para ulama sudah makin sedikit. Ulama adalah orang yang memiliki kualitas ilmu dan kualitas ketakutan kepada Allah. Karena ulama makin sedikit, padahal ulama ini menduduki kedudukan terhormat, maka ulama sekarang ditempati orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi ulama. Ustadz-ustadz yang mulai berkurang diduduki ustadz-ustadz yang tidak memiliki kualitas sebagai seorang ustadz. Maka kita lihat ustadz-ustadz yang mensejajarkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan kalimat-kalimat yang kotor, dan itu disampaikan oleh satu mulut. Ada ustadz yang mengatakan satu mulut membaca ayat suci Al-Quran, membaca sabda Nabi, di sudut yang lain, di detik yang lain mengatakan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang buruk yang hanya bisa diucapkan oleh orang yang tidak berpendidikan. Dan anehnya ustadz semacam itu diundang kemana-mana, didengarkan oleh orang Islam. Ini musibah yang sangat besar. Tantangan kalian, mulut yang sama mengucapkan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Rasulullah, dari mulut yang sama muncul kalimat menghina orang lain dengan kalimat yang kotor, yang kasar, yang hanya pantas disampaikan oleh orang yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan. Orang yang hanya kalimat yang hanya pantas disampaikan orang yang dalam zaman purba. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Kalian harus bekerja keras bagaimana menjadi pemandu bangsa, menjadi pemandu umat ini.
dengan memiliki pengetahuan. Maka moral dan pengetahuan ketika kalian bisa sandingkan, maka santri akan menjadi pemandu. Kita masih berharap banyak tentang dunia ini, dunia yang sejahtera, karena dipandu orang yang memiliki ilmu dan memiliki cara pandang tertentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri dan peserta upacara rahimakumullah, khulasoh dari apa yang saya sampaikan, santri di masa kini jauh lebih berat tantangannya daripada santri di masa lalu. Tapi kalau santri di masa kini memiliki bekal sama kuatnya, sama sempurnanya dengan santri di masa yang lalu, maka santri di masa kini akan Allah berikan pertolongan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang pasti kalian hadapi. Apa bekal itu? Adalah semangat jihad. Maka para santri harus bisa mendefinisikan jihad ini dalam kehidupan kalian. Yang kedua, harus bisa menyempurnakan semangat jihad di dalam sanubari kalian. Yang ketiga, harus bisa menerjemahkan konsep jihad dalam realitas kehidupan yang kalian hadapi. Kalau itu kamu lakukan, Allah pasti lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh Allah akan berikan petunjuk pintu-pintu terbaik yang akan mengantar dan menuntun kalian sebagai pribadi, sebagai warga bangsa, sebagai salah satu santri kepada pintu-pintu kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.